Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman biologi, selamat datang di podcast Serbio, serba serbi biologi. Tempat kita ngobrol santai seputar fakta menarik, fenomena unik, dan juga perkembangan terkini di dunia biologi. Betul banget, perkenalkan kami dari Himpunan Mahasiswa Biologi Rafflesia Universitas Islam Asyafiah. Nama saya Marsala Aulia Putri. Dan saya Nindya Nurashifa. Halo semuanya, senang banget nih bisa menyapa teman-teman di episode kali ini. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya yang menonton sehat dan tetap semangat ya. Bener banget. Nah Sel, kalau misalkan kita ngomongin biologi, pasti orang-orang langsung kepikirannya tuh antara hewan, kalau nggak tumbuhan. Menurut kamu gimana? Iya sih, padahal kalau ngomongin biologi bukan tentang hewan dan tumbuhan tok lonin, tapi ada satu kelompok organisme yang sering banget kita temui tapi jarang banget dibahas loh. Bahkan nih Sel, kadang keberadaannya mereka tuh dianggap biasa aja. Ada yang tumbuhnya di roti, ada yang bisa dipakai bahan makanan, tapi perannya sering nggak disadari nih oleh kita-kita. Nah, kalau aku kasih clue nih, ada clue-nya, suka muncul setelah hujan, bisa dimakan, tapi ada juga yang beracun. Kira-kira teman-teman yang menonton ada yang tahu nggak ya? Nah, kalau itu aku punya jawabannya, Sel. Pasti jawabannya jamur ya. Nah, tepat sekali. Dan sesuai tema kita hari ini, yaitu jamur, si introvert yang diam-diam ngejalanin dunia. Kalau boleh tahu nih, Nin, kenapa ya bisa disebut introvert? Kalau menurut aku, karena jamur itu kerjanya di balik layar, Sel. Mereka jarang menjadi pusat perhatian. Tapi tanpa kita sadarin, perannya sangat penting loh dalam menguraikan bahan organik, membantu pertumbuhan tanaman, hingga dimanfaatkan dalam bidang pangan, kesehatan, dan juga industri. Nah, kalau boleh aku tambahin, mulai dari membantu menguraikan sisa makhluk hidup, menjaga kesuburan tanah, sampai dimanfaatkan dalam bidang pangan dan kesehatan loh. Nah, supaya pembahasannya kita makin seru dan gak cuma dari sudut pandang kita berdua aja, hari ini kita sudah mengundang dua narasumber kita yang keren banget. Betul, jadi teman-teman tetap menonton ya, karena kita bakal kupas tuntas dunia jamur dengan santai tapi tetap menambah wawasan loh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil kepada Abang Muhammad Syeka Danuarta dan juga Karissa, dipersilakan untuk masuk. Yeay. Wah, senang banget nih. Halo Karissa, Bang Syeka. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau kita boleh tahu dan teman-teman di rumah juga boleh tahu, kira-kira kesibukan apa yang sedang Bang Syeka dan juga Karissa lagi jalanin sekarang? Dari Bang Syeka dulu, silakan. Oke, kalau saya sendiri lagi di ujung nyawa karena kita posisi lagi semester akhir. Nah, kenapa disebut lagi di ujung nyawa? Yaitu karena kita lagi mau sidang skripsi. Waduh, menakutkan. Seperti itulah teman-teman. Sangat sibuk nih ya. Kalau Karissa gimana? Sama dong pastinya karena kita kan satu semester ya. Jadi kesibukan akhir ini ya nyusun skripsi, kemudian ya udah di rumah belajar gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, Bang, kira-kira Kakak sama Abang nih pernah gabung HMB nggak sih? Kalau pernah, itu pernah jadi bagian apa ya? Kalau saya pernah bergabung di Himpunan Mahasiswa Biologi Rafflesia pada tahun 2023-2024. Nah, kalau saya sendiri itu, kalau dulu jabatannya di Kepala Divisi Pengamatan. Nah, program kerjanya itu seperti ya kita membuat BOMT, Biologi Orientation Management Training, terus sama latihan di lapangan lah, PSL. Kalau Karissa? Kalau aku juga sama periode 2023-2024. Waktu itu aku menjabat sebagai Ketua Divisi Hubungan Masyarakat. Aduh. Ya. Nggak ada pernah miskom ya ternyata ya. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya penasaran nih, kalau mendengar kata jamur, kira-kira pengalaman atau kenangan apa ya yang pertama kali muncul di benak kakak dan abang? Mulai dari Bang Syeka dulu kali ya. Oke. Kalau dari saya sendiri, kalau tentang jamur, itu saya menangkapnya bahwasannya tuh suatu ciptaan Allah yang sangat unik lah. Yang dimana, kenapa saya juga kebetulan suka dengan jamur, salah satunya karena yang pertama unik, yang kedua itu beda dari spesies yang Allah ciptakan sendiri. Gitu. Kalau Karissa?
Kalau mengenai tentang pengalaman ya atau kenangan mendengar jamur, saya lebih ingat ke waktu kecil sih. Jadi waktu kecil itu kalau sehabis hujan ya tadi sudah dibahas bahwa jamur itu muncul setelah hujan gitu. Biasanya saya dan teman-teman tuh pergi ke sawah, kemudian kita mencari gundukan jerami gitu. Kemudian kita bongkar satu-satu jerami dan kita tuh pasti seneng banget kalau misalkan kita bongkar satu gundukan jerami dan ternyata kita melihat ada banyak jamur gitu. Kemudian biasanya kita udah bawa plastik nih dari rumah, kita masukin jamurnya, terus kemudian nanti di rumah bisa dimasak dicampur sama nasi goreng. Wih, seru banget. Ternyata perspektifnya beda-beda ya, Sel. Nah, kalau misalkan menurut Karisa sendiri, seberapa penting sih Kak peran jamur dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering luput dari perhatian masyarakat? Mungkin masyarakat taunya jamur itu sebagai makanan ya, kebanyakan gitu. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Jamur sendiri tadi sudah dibahas di awal bahwa jamur adalah sebagai bahan pengurai, di mana jamur ini bisa menguraikan sisa-sisa makanan, terus kemudian daun kayak kayu, kemudian juga itu sih. Jadi dia bisa mengembalikan si unsur hara dari sisa makanan ini ke dalam tanah sehingga tanah itu bisa subur dan lingkungan kita tetap berjalan dengan baik. Oke. Kalau misalkan menurut Bang Syaka sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri, kalau itu kan si Karisa kan udah bahas tentang alam ya. Mungkin kalau saya bahas tentang pangannya ya. Nah bahwasannya kita mungkin pernah tahu lah bahwasannya Indonesia ini mempunyai makanan yang udah mendunia lah. Kalian pasti nggak asing namanya dengan tempe ya. Ya, bahwasannya tempe itu kalau teman-teman mau tahu juga sebenarnya tempe itu juga proses pembuatannya juga itu dibantu oleh jamur. Nah, nama jamurnya itu Rhizophorus oligophorus. Nah, jadi dalam pembuatan jamur tersebut itu dibantu oleh jamur. Nah, tetapi kan kalau seandainya kita beli tempe kan kita juga nggak ngeliat kan bahwasannya tempe ini terbuat dari apa sih? Jarang tuh kita mau mengetahui gitu. Tapi lebih tepatnya banyak artikel sudah mengatakan bahwasannya proses pembuatan tempe tersebut itu ada campur tangannya oleh jamur Rhizophorus itu. Kalau Bang Seka kan punya pengalaman meneliti jamur saat skripsi ya Bang. Saya penasaran nih, apa yang membuat Abang tertarik memilih jamur sebagai objek penelitian? Apakah ada pengalaman atau alasan khusus yang membuat Abang tertarik mendalami dunia jamur Bang? Ya, mungkin kalau soal pengalaman saya juga pernah ikut lah beberapa kali di kegiatan alam bahwasannya emang terkait tentang cari jamur juga ya. Nah kalau terkait tentang penelitian saya kebetulan skripsi saya juga tentang jamur ya, yang dimana saya ngebahas tentang karakteristik morfologinya. Nah hal yang membuat saya tertarik untuk memilih dunia jamur itu yang pertama yang saya bilang bahwasannya ciptaan Allah yang sangat unik. Yang kedua saya waktu itu ngambil daerahnya itu di lokasi Belitung. Nah target saya itu juga mau mengetahui kan kalau kita kan taunya bahkan saya sendiri pun taunya dulu jamur yang bisa dimakan pun ada hanya jamur tiram dan jamur enoki lah. Itu juga yang sangat familiar di sebelah-sebelah kan. Nah, tapi kan kalau kita seandainya kita mau mengetahui bahwasannya ada loh jamur yang bisa kita bikin seblak tapi nggak harus jamur enoki dan jamur tiram. Sebenarnya lebih banyak begitu. Nah, maksud saya dan tujuannya untuk saya meneliti jamur di Belitung itu pertama saya melihatlah di dunia mikologi ini sekarang udah jarang genzi yang mau meneliti tentang jamur. Yang kedua juga ada beberapa masyarakat juga masih minim edukasi tentang jamur yang mana ada jamur yang beracun, jamur bisa dikonsumsi, bisa obat-obat begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, nah sekarang kita udah masuk nih ke pembicaraan utama kita hari ini. Kalau misalkan jamur selama ini bekerja di balik layar, menurut kakak dan juga abang, apa pekerjaan terbesarnya bagi kehidupan di bumi? Menurut Karisa dulu gimana? Jamur bekerja di balik layar ya. Mungkin jamur ini bisa diibaratkan sebagai divisi akomodasi dan divisi konsumsi di sebuah kepanitiaan acara gitu. Mereka bekerja tapi jarang sekali dilihat oleh kamera. Padahal mereka yang membantu berjalannya acara, mereka yang menyiapkan soundnya mungkin, mereka yang menyiapkan terpasangnya banner dengan sempurna, kemudian mereka yang menyiapkan podium, dan juga dengan divisi konsumsi yang mereka memang sudah masak atau mempacking makanan dengan sebegitu baiknya gitu untuk kita konsumsi. Nah, tapi mereka seringkali memang tidak terlihat di kamera gitu. Begitupun dengan jamur, tanpa disadari jamur itu juga begitu, dia tidak terlihat dan kadang memang tadi perannya juga luput gitu dari manusia. Padahal dengan adanya jamur kita
memiliki apa ya, tidak ada tumpukan sisa-sisa makanan karena dengan adanya jamur, jamur bisa menguraikan makanan itu sih. Kalau misalkan menurut Bang Syeka gimana? Nah, mungkin kalau tadi Karisa diberkatakan dengan dipilih cara, kalau saya mungkin diberkatakan seperti gula ya, yang dimana kita bisa lihat ya bahwasannya kalau kita mau menyeduh kopi, kita mau minum kopi nih, cuman kita mau kopi manis, cuman kan yang membuat kopi manis itu kan seperti gula, cuman kan sama kurang lebihnya gula itu seperti jamur. Kita mau minum kopi tapi kita tanpa gula itu nanti kopinya hasilnya pahit. Tapi kalau kita mau minum yang manis, mau nggak mau kita harus menambahkan gula, betul nggak? Tapi saat kita udah mengaplikasikan gula masuk ke dalam kopi, saat kita aduk, tapi kan namanya nggak bakal menjadi kopi gula, tetapi namanya tetap kopi yang dimana kita artinya ya sama kurang lebih sama seperti jamur itu bekerja di balik layar. Nah mungkin kalau dalam di pangannya ya mungkin tanpa kita sadari teman-teman mungkin sarapan pagi hari pakai roti ya mungkin ya. Nah kalau teman-teman tanpa sadari bahkan roti pun juga dibantu oleh jamur. Nah, jadi saat pembuatan saat pembuatan roti tersebut, kalau tempe kan tadi kan dibantu sama jamur Rhizophorus oligoporus kan. Nah, cuma kalau di roti ini dia dibantunya sama jamur Saccharomyces cerevisiae yang dimana itu fungsinya buat mengembangkan adonannya begitu. Makanya kita saat makan roti lembut kan. Nah, itu salah satu bentuk kontribusi jamur lah situ. Kalau apa sih Bang, Kak, bentuk kontribusi dari jamur yang paling sering kita nikmati tanpa kita sadari? Kalau menurut Bang Seka gimana Bang? Nah kalau dari saya sendiri tadi sudah saya sampaikan bahwasanya seperti kayak roti. Nah kalau tempe juga termasuk juga pakai jamur. Bahkan tape pun juga pakai jamur ya. Intinya itu ya kita tanpa kita sadari kontribusi jamur itu banyak yang berkontribusi untuk untuk menjaga organisme-organisme dalam itu biar nggak hilang lah. Jadi fungsi jamur ini buat fermentasi ya namanya, fermentasi lah untuk memfermentasi gitu. Kalau Karisa gimana Kak? Mungkin lebih ke kita tetap bisa menikmati lingkungan yang berjalan dengan baik itu sih, karena tadi ya jamur balik lagi bahwa jamur sebagai pengurai sehingga tanpa kita sadari di belakang ini kita tetap menikmati siklus kehidupan yang baik, kemudian kita bisa menikmati lingkungan yang baik itu karena ada peran jamur. Wah, menarik banget. Kalau misalkan tadi Bang Syeka ibaratkan dengan makanan, Karisa ngibaratin dengan lingkungannya ya. Nah sekarang, kalau misalkan tiba-tiba semua jamur di muka bumi ini menghilang, kira-kira apa sih Kak Bang yang akan terjadi? Kalau dari Karisa gimana? Mungkin yang pertama tadi ya, lagi-lagi jamur sebagai pengurai. Ketika jamur hilang di dunia, otomatis kita akan melihat di sekitar kita banyak sekali tumpukan-tumpukan sisa-sisa organik gitu yang tidak terurai karena tidak ada jamur gitu. Kemudian yang kedua mungkin tanah kita menjadi tidak subur karena proses dari menguraikan sisa organik itu, si jamur akan mengembalikan unsur hara ke dalam tanah sehingga nanti tanah itu akan subur. Nah, ketika jamur tidak ada, otomatis tanah kita tidak akan subur gitu. Kemudian ketika tanah tidak subur, tumbuhan tidak akan tumbuh. Dan akhirnya siklus rantai makanan hewan manusia itu akan terganggu. Kemudian juga mungkin paling penting kita kehilangan salah satu manfaat dari bidang pangan dan kesehatan. Karena tadi dibahas oleh Bang Syeka bahwa jamur itu sangat penting dalam pembuatan proses pangan seperti roti, tempe, kemudian ada satu yang belum kita bahas tadi, jamur juga berperan dalam kesehatan gitu, seperti jamur penicillium yang bisa menghasilkan antibiotik gitu. Iya itu sih. Kalau dari Bang Syeka sendiri gimana? Kalau tadi untuk jawaban saya juga nggak jauh beda dengan Risa ya, karena tadi Risa sudah mengasih tahu ya mungkin lebih pahitnya mungkin kalau seandainya jamur tidak ada lagi di dunia, mungkin kita nggak bisa tuh buat makan tempe, tape dan roti lagi gitu. Menurut kakak sama abang nih, kenapa ya selama ini jamur kalah populer dibanding tumbuhan dan hewan, padahal perannya nggak kalah penting? Gimana nih bang? Nah kalau dari sudut pandang saya, kalau hewan kan mungkin bisa kita lihat bahwasanya hewan itu banyak bergeraknya ya, bisa kanan kiri, seperti itu. Contoh kita ambil gajah lah, hewannya besar bisa kita lihat juga. Kalau tumbuhan juga kita setiap di pinggir jalan juga kita udah bisa melihat tumbuhan, tapi bahkan jarang kalau kita jalan itu menemukan jamur. Betul nggak? Nah, bahkan kalau kita lewat
Anggaplah kita lewatin botol. Di hari yang sama botol ini emang belum ada jamur, tapi di hari keduanya itu bisa jadi udah penuh jamur gitu. Kalau menurut Karisa, gimana nih Kak? Balik lagi ya ke tadi, jamur bekerja di balik layar gitu. Kenapa jamur tidak populer dibandingkan dengan tumbuhan dan hewan? Karena tadi benar kata Sheka bahwa tumbuhan dan hewan itu bisa kita lihat secara langsung. Sedangkan jamur terkadang dia juga bentuknya kecil, kemudian tersembunyi kayak seperti tadi yang saya ceritakan di awal, ada di dalam tumpukan jerami gitu. Kemudian sekalinya orang mengenal jamur, mereka cenderung mengelompokkan jamur ini sayur atau buah. Tapi mereka belum tahu bahwa jamur ini bukan sayur dan bukan buah, tapi dia memiliki kelompok tersendiri yaitu sebagai fungi. Berarti dia nggak terlihatnya karena dia berbeda kingdom. Iya, tapi tetap memiliki peran di Iya. belakang. Berarti kalau misalkan orang awam juga kalau misalkan bukan emang ininya, dia nggak bakal bisa tahu ini jamur gitu ya, nggak seperti kayak hewan dan tumbuhan yang gampang dikenali oleh orang awam gitu ya. Nah, kalau misalkan disuruh kasih satu contoh nih, apa sih Kak dan Abang bukti paling nyata kalau misalkan jamur itu diam-diam banyak loh berjasa buat kehidupan kita? Dari Kansa dulu. Oke, tadi setelah membahas kontribusi ya, di awal sudah dibahas kontribusinya dalam bidang pangan, kemudian juga dalam bidang lingkungan, dan ada satu contoh kontribusi yang besar, mungkin jamur telah membantu jutaan banyak manusia yang terkena infeksi gitu, menyembuhkan banyak jutaan manusia terkena infeksi. Jadi ada salah satu jamur yang memang berfungsi untuk memiliki zat penicillium yang dimana dia bisa melawan bakteri, sehingga ketika manusia ada memiliki gitu atau cenderung terkena infeksi bakteri, ada penicillium yang dihasilkan oleh jamur yang bisa digunakan sebagai antibiotik. Itu sih contoh bukti nyatanya. Kalau dari Baca Kak, menurut Abang gimana? Kalau dari saya mungkin saya bahas tentang dari segi pangan ya. Ya kalau sangat kita tahulah bahwasannya kalau seandainya kita sarapan bagus itu kan roti ya. Ya jadi sudah sempat saya bahas juga bahwasannya roti kan juga dibantu oleh jamur yang namanya jamur Saccharomyces cerevisiae. Itulah nama jamurnya yang buat ngebantu ngembangin adonannya begitu loh teman-teman. Kalau ada nggak sih hal menarik yang belum banyak orang tahu tentang jamur dan kakak sama abang juga alami langsung sendiri, mulai dari Bang Seka dulu kali ya? Mungkin ya banyak teman-teman yang nggak tahu, taunya yang tadi saya bilang, maksudnya taunya teman-teman mungkin taunya jamur enoki, jamur tiram, bahkan sebenarnya banyak loh jamur-jamur yang bahasa kasar kita mau buat seblak tapi kita mauin jamur tiram sama jamur enoki. Tapi kalau kita sebagai orang biologi kita bisa nih nyiptain seblak tanpa jamur itu tapi nanti bakal ada jamur. Nah, artinya kita bisa nih contoh banyak lah, ada jamur kuping. Jamur kuping kan juga bisa dikonsumsi ya. Iya. Nah, sebenarnya sih balik lagi ke teman-teman, cara mengonsumsi teman-teman itu seperti apa? Kamu mau dijadikan semur kah atau mau dijadikan seperti sop kah atau seperti apa, itu balik lagi ke teman-teman. Nah, jadi kan kalau seandainya jamur yang kita tahu itu mungkin masyarakat tahu ya, mungkin masyarakat tahu, yang awam tahunya mungkin jamur tiram, jamur kuping dan jamur enoki tahunya. Tapi sebenarnya jamur yang bisa dikonsumsi itu ada lagi jamur kuping emang iya bisa. Jamur pelawan apalagi. Jamur pelawan itu adanya juga ada di Belitung, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu. Nah, ada mitosnya juga mengatakan bahwasannya jamur pelawan ini itu tumbuhnya di sekitar pohon pelawan aja. Nah, jadi waktu saya survei kemarin ke sana, itu saya pernah nemu jamur pelawan bahwasannya dia numbuhnya itu nggak di sekitar jamur pelawan, yang artinya itu mitos-mitos di Belitung itu masih ada seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa biologi pentinglah kita buat meneliti lebih lanjut. Untuk apa ya? Untuk mengedukasikan ke masyarakat begitu. Karena kan kita juga sadar bahwasanya mahasiswa itu kan agen yang agen perubahan. Jadi ya kita lah sebagai mahasiswa untuk mengedukasikan ke masyarakat nantinya begitu. Kalau Karisa nih, Hal unik ya mengenai jamur mungkin cara makannya. Dia tidak makan secara langsung, tapi justru jamur itu dia mengeluarkan enzim pencerna makanan yang dimana nanti kemudian diserap oleh dia sendiri. Gitu sih. Itu menurutku fakta unik tentang jamur sih. Tapi kalau misalkan saya boleh nanya Bang, tadi kan Abang sempat bahas tentang jamur pelawan ya. Nah, jamur pelawan itu bisa dikategorikan sebagai jamur yang langka atau yang gampang kita temuin sih Bang? Nah, kalau jamur pelawan ini yang pernah saya baca di artikel bahwasanya jamur pelawan ini ya emang ada ya hanya di Belitung. Gitu. Ada di Belitung, tapi kalau seandainya teman-teman mungkin teman-teman bisa cross check
teman-teman mungkin main ke gunung-gunung mana atau hutan-hutan kawasan nasional di mana, itu benar-benar nggak ada jamur pelawan, ada cuma di Belitung aja. Nah itu yang menurut saya juga aneh dan unik lah. Dan juga sempat saya tanya beberapa warga di Belitung juga, jamur pelawan juga termasuk kategori jamur yang langka gitu, karena konon katanya juga jamur pelawan ini tumbuhnya di bulan yang ada belakangnya berber seperti Desember, November, Oktober dan November seperti itulah. Wah, menarik banget Menarik nih. sekali ya. Pertanyaan terakhir nih buat kakak dan juga abang. Kira-kira gimana sih cara ngebedain jamur yang beracun dan juga yang nggak beracun? Dari Karisa dulu. Membedakan jamur yang beracun dan tidak beracun itu sebenarnya tidak bisa kayak kita lihat dari satu ciri seperti warna atau bentuknya ya. Karena seringkali orang tuh ya, masyarakat awam tuh mitosnya gitu. Kalau misalkan kita ngelihat jamur dimakan oleh hewan, berarti itu jamur juga bisa dimakan oleh manusia. Tapi kan faktanya tidak seperti itu ya. Kemudian juga ada masyarakat sebagian bilang bahwa ketika jamur rasanya tidak berbau dan kemudian tidak pahit, itu berarti bisa dimakan. Padahal ada jamur beracun tapi dia tidak memiliki bau gitu. Sehingga ketika kita membedakan jamur yang beracun dan tidak beracun, kita tadi ya tidak bisa melihat dari satu ciri warna kemudian dan bentuk. Kita perlu identifikasi secara lebih lanjut gitu, atau analisis sampai analisis DNA mungkin ya, untuk mengetahui bahwa ini termasuk jenis yang beracun atau tidak. Karena di lapangan jamur yang beracun sama tidak beracun itu terkadang tuh mereka memiliki ciri morfologi yang sama gitu, sehingga mungkin sebagian orang awam ketika melihat jamur yang kurang familiar, jamur liar, sebaiknya saya sarankan tidak dikonsumsi. Kalau dari Bang Syeka sendiri gimana? Ya mungkin tadi sudah dijawab sama Karisa ya. Betul kata Karisa, mungkin saya hanya memperkuat alangkah baiknya bagi masyarakat awam jika ingin mau mengetahui jamur itu beracun atau tidak, alangkah baiknya dipelajari lebih dahulu. Sebab contohnya misalkan kita kalau jamur kuping kan memang dia jamur liar, tapi kan kita sudah familiar lah bahwasanya jamur kuping memang udah valid bisa dimakan. Mungkin bagi masyarakat awam yang ingin mencoba-coba jamur liar, alangkah baiknya dipelajari lebih dahulu, dikenali, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Oleh karena itu juga jamur juga nggak bakal sayang dengan kita kalau seandainya kita nggak kenal dengan jamur gitu. Karena kalau kita seandainya kita asal makan jamur atau kita mengonsumsi jamur liar yang ada di hutan, itu dampaknya sangat besar, bisa menyebabkan penyakit sakit seperti diare dan segala macamnya, atau bahkan bisa menyebabkan kematian begitu. Oleh karena itu, jika kita mau mengonsumsi jamur liar, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu begitu. Berarti nggak boleh langsung menyimpulkan Betul. ya kalau itu racun gitu ya. Betul. Oke. Wah, menarik sekali nih Sal pembahasan kita hari ini. Dari berbagai penjelasan yang udah disampaikan oleh Karisa dan juga Bang Syeka, kita jadi semakin paham bahwa jamur itu ternyata memiliki peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangin selama ini, Sel. Nggak terasa ya, ternyata banyak banget hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari jamur, mulai dari perannya di alam sampai kontribusinya pun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan aku boleh simpulin, Sel, dari obrolan kita hari ini, kita belajar nih bahwa tak semua yang berperan besar selalu terlihat. Dari yang sudah disampaikan juga oleh Bang Syeka dan juga Karisa, kita belajar bahwa jamur adalah salah satu contoh nyata bagaimana sesuatu yang sering luput dari perhatian justru malah memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan tetap berjalan. Ternyata juga mereka bekerja di balik layar, mengurai, mendaur ulang, dan membantu menjaga keseimbangan alam tanpa banyak diketahui orang. Mungkin itulah yang membuat jamur begitu istimewa nih. Sebelum kita tutup video hari ini, aku mau ngucapin terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berbagi cerita dan wawasannya pada episode kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menemani kami sampai akhir. Saya Marsala Aulia Putri, Dan saya Nindya Nur Asyifa. pamit undur diri sampai bertemu di episode berikutnya. Tetaplah penasaran pada hal-hal kecil di sekitar kita, karena bisa jadi mereka lah yang diam-diam menjalankan dunia. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.